Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan teh, perkenalkan nama saya Daifa Abdal Febrian dari kelas 10 FLB. Jadi di video kali ini saya akan membahas program atau aplikasi buatan saya yang berjudul Legend Arcade Zone. Jadi sebelum kita masuk ke cara pembuatannya dan alurnya, saya akan memberitahu awalnya terlebih dahulu. Jadi aplikasi ini tuh saya buat dari aplikasi di laptop yang berjudul Apache NetBeans Java. Nah, kalian juga bisa download di Google Chrome ataupun di manapun, pasti ada kok. Lalu sebelumnya juga saya kan pernah menjelaskan program ini menggunakan codingan berbahasa C++ menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, kali ini saya akan membahas aplikasi ini, program ini buatan dari aplikasi Apache NetBeans. Nah, bahasanya juga bukan bahasa C++ lagi, tetapi bahasa Java. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, aplikasi ini tuh Legend Arcade Zone bertujuan untuk kita dapat bermain game. Jadi, gamenya itu sederhana. Nah, oke, kita langsung masuk ya ke tutorialnya. Oke, di sini terdapat desain buatan saya. Karena ini namanya Legend Arcade Zone, maka tema-temanya itu seperti berapi-api ataupun ini ada ornamen api-apinya. Oke, kita mulai dari simple dulu, dari judulnya. Untuk judulnya ini, kita hanya perlu memasukkan yang namanya label di dalam menu swing control ini. Kita masukkan label. Karena ini saya backgroundnya hitam, jadi tidak terlihat ya. Karena si teksnya ini juga awalnya itu hitam, makanya saya ganti dengan putih dan juga merah. Kita tinggal menulis saja apapun Blazin. Karena ini teksnya warna hitam juga, jadi tidak terlihat ya. Tapi intinya itu seperti itu. Nah, Blazin ini kalau kita lihat di navigator, nah menggunakan label yang tadi saya buat. Jadi Blazin Arcade ini menggunakan label. Oke, kita lanjutkan ke dalam ornamen atau unsur yang lebih simpel-simpel lagi. Contohnya seperti gambar-gambar ini. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan gambar-gambar seperti ini? Ya, gambarnya ini saya cari di Google ya, karena saya tidak bisa membuatnya sendiri.
Oke, di sini saya dapat package. Package itu adalah yang tadi kita buat di awal kali. Lalu di sini ada 3 import. Yang import yang pertama itu ada import java.awt.event.actionEvent. Jadi fungsi dari import Java ini tuh action event. Fungsinya tuh untuk menangani seperti progress bar yang tadi, menangani input text, menangani klik tombol dan lain-lainnya yang dapat interaksi antar muka dengan pengguna dengan kita sendiri. Jadi intinya itu import action event itu untuk menangani suatu interaksi. Lalu yang kedua itu ada import java.awt.event.actionListener. Jadi action listener ini sebagai pelengkap dari action event, di mana action listener ini adalah fungsinya untuk menanggapi dari interaksi action event tersebut. Lalu yang ketiga itu ada import javax.swing.timer. Nah, ini adalah import yang paling penting ya, import yang paling penting agar kita bisa memasukkan timer ataupun bisa disebut si persennya tersebut yang ada di progress bar. Tanpa import ini juga kita tidak bisa memasukkan variabel timer. Oke, kita lanjut ke public class-nya. Di sini terdapat timer untuk mengaktifkan timernya, lalu action listener untuk mengaktifkan action listener juga, lalu loading splash game. Jadi loading splash game ini adalah nama file yang saya buat. Oke, kita masuk ke public-nya. Di sini ada init component, lalu set location relative to disk. Jadi set location relative to disk ini fungsinya itu adalah untuk menggantikan atau merubah posisi file kita saat kita run filenya. Karena jika tidak ada ini, maka si Windows atau si layar kita ini berada di ujung kiri. Jadi setelah di run, layarnya ini berada di ujung kiri. Tetapi jika ada kode ini, maka si layar tersebut berada di tengah-tengah. Jadi lebih enak dipandang saja. Oke, di sini ada aksi, lalu timer, new timer 100 action. Jadi variabel timer ini tuh adalah waktu ataupun persenan yang nanti ada di progress bar tersebut. Lalu timer itu pun memulai. Oke, kita lanjut ke fungsi aksi tersebut, karena kan tadi sebelumnya kita sudah memanggil fungsi aksi ini ya. Nah, di dalam fungsi aksi ini terdapat action sama dengan new action listener, lalu ada public void action performnya untuk sebagai interaksinya, memulai interaksinya. Nah, progress menu set value dalam kurung progress menu get value dalam kurung plus 2. Ini maksudnya itu adalah penambahan atau penambahan setiap persennya. Contohnya di dalam persen itu kan pasti berbeda-beda ya penambahannya, ada dari 1 ke 3 ke 5, berarti itu menambah 2 kan. Nah, di sini saya juga menambah 2. Jadi misalkan dari 0 ke 2 ke 4 ke 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa custom ya, bisa ganti entah itu 1, 4, 5 dan seterusnya. Semakin tinggi plusnya, maka semakin cepat juga loading screen-nya. Oke, di sini progress menu set string pane true untuk melihatkan si persenannya. Lalu di sini ada if jika progress menu get percent complete timer stop. Jadi maksudnya ini adalah jika si progress menu tersebut sudah 100, maka timer tersebut diberhentikan atau di stop. Lalu di sini ada timer stop, dispose. Nah, dispose sendiri adalah fungsinya untuk menutup layar atau frame yang sudah kita buat. Karena ini hanya loading screen, maka
selanjutnya pasti layar selanjutnya kan. Maka layar loading screen ini hanya sementara, makanya di dispose agar nanti setelah sudah 100% progres menunya, maka layar tersebut akan tertutup dan akan next ke layar selanjutnya atau file selanjutnya. Nah, di sini ada game 1 till 100. Nah, ini adalah file yang saya buat, file G-frame untuk gamenya. Maka dari itu, setelah sudah 100%, akan lanjut membuka file game 1 till 100 ini. Makanya di sini game 1 till 100 and sama dengan new game 1 till 100 and dot set visible true. Nah, sudah selesai kode untuk loading, lebih tepatnya disebut loading splash untuk loading screen ataupun ya loading screen progress bar. Nah, setelah kalian sudah kodenya seperti ini, kalian ke dalam project, klik kanan, lalu kalian masuk ke properties. Nah, di dalam properties ini ada menu run. Nah, di main class ini mungkin karena awalnya di main class yang lain, jadi kalian harus sesuai dengan main classnya. Karena ini tadi saya membuat file yang namanya loading splash game, maka harus disesuaikan dengan loading splash game juga. Karena ini juga penting untuk saat di run ataupun dijalankan programnya. Oke, untuk loading splash seperti itu, dan coba kita run terlebih dahulu ya. Hasilnya menjadi screen. Nah, ini dia progress barnya. Lalu lanjut ke file selanjutnya setelah loading screen-nya selesai. Coba kita ulang terlebih dahulu dan lebih lambat lagi ya. Kita ganti menjadi plus 1 agar lebih lama loading screen-nya. Jadi tidak cepat ke 100%. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi menambah 1%, 1%. Nah, setelah 100%, maka akan lanjut ke dalam file yang utamanya. Oke. Mungkin untuk loading splash seperti itu. Kita lanjut ke dalam file yang benar-benar utamanya. Oke, kita masuk ke dalam file aslinya ya, file yang asli. Yang setelah loading splash tadi, loading screen tadi. Kita awali dengan ini ya, dengan judul-judul ini sama seperti tadi, saya buat dari yang namanya label 1 till 100. Jadi game ini tuh, inti dari game ini tuh adalah kita menebak angka 1 sampai 100. Nah, menebak angkanya sudah dibuat oleh sistem komputernya sendiri yang secara random memilih angka. Lalu di sini terdapat tulisan tebak angka 1 sampai 100, hint, tebakan, dan skor. Itu sama seperti tadi ya, menggunakan label. Lalu yang baru di sini itu adalah ada kotak untuk kita mengisi tebakannya tersebut dan terdapat kotak untuk memberitahu hint atau petunjuk. Lalu di sini juga ada kotak untuk menunjukkan skor kita. Lalu di sini juga ada tombol tebak dan tombol reset. Nah, ini tuh kotak tersebut menggunakan yang namanya text field. Kita hanya memasukkan saja text field, lalu kita dapat mengosongkan si teks tersebut. Lalu di tombol tebak ini juga kita menggunakan tombol button. Kita hanya memasukkan saja, baru kita dapat interaksi dengan tombol tersebut. Oke. Kita lanjut ya, langsung kita ke codingannya. Di codingannya ini kita awali dengan import, karena loading splash file loading splash yang tadi, loading screen,
berbeda importnya dengan file yang ini. Kita mulai dengan package legend arcade zone yang tadi, lalu import java.swing.jOptionPane. Ini adalah import untuk melihatkan kita sebuah notif atau pesan yang nanti saya jelaskan ya di nanti selanjutnya. Lalu import java.utilRandom. Nah, java.utilRandom ini adalah import wajib, import yang harus dimasukkan karena ini itu adalah sebagai sistem komputer ini itu memilih angka random ataupun di public class ini terdapat variabel random. Nah, tanpa import java.utilRandom ini, variabel random ini tidak bisa dimasukkan. Lalu kita lanjut ke public class-nya. Random rd sama dengan new random, integer bill random sama dengan rd not next integer 11. Jadi kita buat terlebih dahulu variabel untuk bilangan randomnya yang nanti akan menjadi sistem pemilihan angka secara random. Lalu di public game1 ini juga terdapat init komponen sama seperti file yang tadi yang sebelumnya. Lalu set location relative to disk, sama seperti sebelumnya. Fungsi dari set location relative to disk ini adalah sebagai nantinya saat layar tersebut berada di posisi tengah, yang awalnya itu defaultnya atau dari sananya itu ketika kita terdapat layarnya itu posisinya ada di sebelah ujung kiri atas. Tapi jika ada kode ini, layarnya tersebut posisinya ada di tengah. Oke, kita lanjut ya. Untuk coding yang utamanya itu kita hanya memencet tombol tebak ini. Nah, kita masuk ke dalam private void tombol tebak action perform. Nah, di dalam tombol tebak ini kita memasukkan codingan kita, integer score sama dengan integer pass integer dalam kurung text score.getText. Jadi ini adalah variabel score yang nantinya akan muncul di dalam text field score tersebut. Nah, jangan lupa juga ya untuk text fieldnya itu selalu dinamai oleh kita sendiri. Contohnya ini text in, ini teks tebakan, dan ini teks score, agar nantinya saat di codingan kita tidak bingung ya untuk memasukkan teksnya. Lalu di sini ada string tebakan sama dengan string.value of the random. If, nah di sini ada 3 kondisi yang kita buat. Jadi ada 3 kondisi ini. Kondisi yang pertama itu jika kita menebak angkanya dengan benar, maka kondisinya seperti itu ataupun interaksi seperti itu. Lalu kondisi yang kedua itu jika skornya, karena saya mengatur skornya itu mulai dari 100. Nah, jika skornya tersebut lebih dari 10, skornya tersebut dikurangi 10. Dan kita juga selama skornya itu di atas 10, kita tetap bisa mencoba lagi. Lalu kondisi yang ketiga itu jika skornya tersebut berada di posisi 10, maka dari itu jika kita tebak lagi dan salah, maka skor tersebut akan dikurangi 10. Otomatis skornya tersebut adalah 0. Maka dari itu jika skornya 0, gamenya itu game over, sudah udahan. Oke, 3 kondisi tersebut. Kondisi yang pertama kita jelaskan ya. Kondisi yang pertama ini if text tebakan .getText dalam kurung .contains tebakan skor sama dengan skor dikali 10. Jadi skor yang awal tersebut yang saya buat itu ada 100, maka dari itu jika benar skornya akan dikali 10. Lalu textIn.setText betul ini mengartikan nanti di dalam textIn ini, text.in ini, jika kita benar menebak angkanya akan ada tulisan betul. Lalu jOption.showMessage dialog null hoki benar. Nah, jika kita menebak angkanya dengan benar, kalau di HP itu disebutnya notif lah. Sebagai notif, nanti ada notif hoki benar. Lalu bill random sama dengan rd.next integer sama seperti sebelumnya.
Oke, kita masuk ke dalam kondisi yang kedua. Else if score lebih besar dari 10, score sama dengan score dikurang 10. Jadi, jika skornya itu masih di atas 10, maka skor tersebut akan dikurangi 10 jika kita menebaknya dengan salah. Lalu J option pane.show message dialog, 0 coba lagi, sama seperti tadi, akan ada notif pesan coba lagi, dan kita dapat mencoba lagi untuk menebak angka yang sebenarnya. Lalu integer x sama dengan integer dot pass integer teks tebakan dot get text. Maksud dari ini itu adalah variabel angka yang kita masukkan ke dalam teks tebakan. If, nah di sini ada dua kondisi lagi. Jika kondisi pertama itu jika si angka yang kita tebak itu lebih besar daripada angka random yang sebenarnya sudah ditentukan oleh komputer, maka terdapat hint atau petunjuk di dalam text field hint set text terlalu besar. Jadi angka yang kita tebak itu terlalu besar dengan angka yang seharusnya kita tebak. Lalu kondisi yang kedua itu else if x lebih besar di random text hint dot set text terlalu kecil. Ini kebalikannya ya. Jadi angka yang kita tebak atau yang kita masukkan ini lebih kecil daripada angka yang seharusnya kita tebak, maka dalam text field hint itu nanti muncul pesan terlalu kecil. Jadi sebagai petunjuk. Lalu kita masuk ke kondisi yang ketiga. Else if score sama dengan 10, score sama dengan 0. Jadi diartikan misalkan kita sudah salah 9 kali, otomatis skornya itu berada di posisi 10. Jika kita salah lagi, maka skor tersebut akan dikurangi 10 juga kan. Nah, maka dari itu skornya itu menjadi 0. Nah, jika skornya 0, maka akan muncul notif J option pane show message dialog 0 game over. Mungkin hari ini bukan harimu. Jadi nanti ada notif game over yang memberitahu bahwa kita itu sudah kalah. Lalu selanjutnya juga ada text score dot set text string dot value of score. Jadi sebagai untuk melihatkan skor akhir kita dari ketiga kondisi ini. Oke, mungkin kodenya seperti itu saja. Gamenya sangat simpel sekali. Ayo kita coba gamenya. Kita mulai ya dari loading screen saja biar lebih bagus gitu, karena kan kita awalnya itu rencananya itu untuk loading screen terlebih dahulu baru masuk ke dalam gamenya. Kita end file. Nah, kita menunggu loading screen-nya sampai 100. Oke, sudah muncul ya yang tadi saya sudah buat desainnya ini. Kita coba main terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam tebakan. Ini kita hapus aja nolnya. Nah, ini kita sudah mulai menebak ya dari tebak angka 1 sampai 100. Kita coba main. 60 kita coba tebak. Nah, jika tebakan kita salah, maka ada message ini, pesan coba lagi. Dan oke. Nah, berarti angkanya ini kita diberitahu petunjuk bahwa angka yang kita tebak itu terlalu besar. Kita coba lagi. 8 deh, 8. Coba lagi. Oh, masih terlalu besar. Kita coba lagi. Mungkin 25. Apakah masih terlalu besar? Oh, terlalu kecil. Nah, karena tadi kita sudah 3 kali salah ya, maka skornya tersebut yang awalnya 100 menjadi 70. Terlalu kecil, mungkin 36. Coba lagi. Terlalu besar. 34. Coba lagi. Terlalu kecil. Oh, 35. Oi, betul sekali 35. Nah, karena tebakan kita benar, maka ada notif hoki benar. Nah,
Dan di dalam hint juga terdapat pesan betul. Nah, karena tadi skornya itu 50 ya, dan dikali 100, maka skor akhir kita itu adalah 500. Coba kita main sekali lagi ya. Kita pencet tombol reset ini. Lalu kita bisa menebak lagi. Dan angkanya itu di random lagi. Contohnya kita masukkan 47. Oh, salah. Terlalu kecil. Nah, skornya tersebut juga reset menjadi 100 lagi. Mungkin terlalu kecil, 60. Terlalu besar. Waduh, berapa ya? 54. Oh, terlalu besar? Oh, terlalu besar. 49. Kita langsung benar ya di percobaan yang ke-3 yang ke-4 ya. Jadi pokoknya antara 3 dan 4. Nah, karena tadi skornya 70 dikalikan 100, maka skornya 700. Mungkin gamenya hanya seperti itu saja, benar-benar simple banget, tapi ini juga melatih kita kehokian kita ya. Jadi apakah kita bisa menebaknya dengan sekali coba ataupun berapa kali coba, itu tergantung kehokian kita ataupun mungkin dari insting. Oke, mungkin gamenya seperti itu saja, dan aplikasi atau program ini itu seperti itu saja. Dan sebenarnya ini masih kurang perfect ya, masih kurang sempurna dari aplikasi yang saya buat ini. Cuman jika aplikasi ini sempurna, kalian bisa menambahkan, karena ini aplikasinya namanya Blajin Arcade Zone. Jadi Arcade Zone seperti time zone ya, time zone, kita bisa mendapatkan tiket. Kita juga bisa menggunakan saldo, dan nanti jika kita bermain game, saldo itu akan berkurang. Dan jika skornya itu misalkan 100, kita mendapatkan tiket berapa gitu. Dan dari tiket tersebut kita dapat menukarkan dengan hadiah-hadiah ataupun souvenir. Nah, mungkin untuk video selanjutnya saya akan membuat game untuk menambahkan aplikasi saya ini, menambahkan game-game di aplikasi saya ini, dan saya juga akan menambahkan sistem seperti yang tadi. Oke, mungkin seperti itu saja dari penjelasan aplikasi atau program yang saya buat. Mohon maaf jikalau ada hal ataupun beberapa unsur yang saya kurang jelaskan dan saya kurang mengerti juga, karena saya juga masih belajar. Terima kasih para teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.